Hai semuanya, apa kabar? Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ikan sungai. Nah, untuk ikan cana mungkin di beberapa video ke depan atau nanti kalau ada pembahasan tentang ikan cana akan saya upload ya. Nah, untuk akuarium cana ada di sebelah sini, sudah saya matikan semuanya lampunya. Hanya tinggal tank di cana oranti, dan di sini ada cana draw. Ini adalah tank ikan sungai. Nah, pembahasan kali ini yang jelas untuk ikan sungai sendiri yang hasil tangkapan alam atau hasil pancingan itu harus benar-benar kita perhatikan ya. Nah, namun sebelum berlanjut ke pembahasan, untuk ikan yang ada di sini itu berbeda dengan ikan yang sebelumnya. Nah, kenapa? Karena untuk ikan yang sebelumnya itu sudah mati ya, karena si ikan terkena penyakit white spot. Dan untuk sebelumnya juga saya belum menyediakan obat untuk ikan sakit ya, contohnya seperti garam ikan. Nah, untuk garam ikan sendiri itu sangat bermanfaat atau sangat diperlukan ya ketika kita merawat ikan, terutama ikan baru ataupun hasil pancingan seperti ini. Nah, makanya pembahasan kali ini itu seberapa penting garam ikan ketika kita itu memelihara ikan ya. Nah, menurut saya pribadi itu bisa dibilang cukup wajib ya. Kalau kita ingin memelihara ikan, terus umpama ikan itu bisa sehat atau ketika si ikan sakit, kita sudah menyediakan atau sudah mempersiapkan obat untuk si ikan ya. Ya, contohnya seperti garam ikan sendiri, karena untuk obat ikan itu banyak sekali macam-macam obatnya, namun yang sering saya gunakan itu ya garam ikan. Nah, untuk ikan yang sebelumnya itu kenapa tidak diberi garam ikan, dikarenakan emang belum ada untuk garam ikan sendiri ya. Jadi ketika si ikan itu terkena white spot 1-2 hari itu semakin parah, dan selang beberapa hari atau dalam waktu yang sebentar itu white spotnya semakin merata ke seluruh badannya. Dan ketika merata ke seluruh badan itu bisa dipastikan ikan tidak akan selamat ya, apalagi kita tidak memberikan pertolongan untuk si ikan sendiri atau kita tidak memberikan obat untuk si ikan. Nah, makanya untuk ikan ini itu juga sama. Ikan ini adalah hasil pancingan, namun ada 2 ekor di sini. Nah, ini ada 2 kaviat ya atau kaviat. Itu ini hasil beli. Kalau untuk yang lainnya itu hasil pancingan semuanya. Nah, seperti di sini ada beberapa ikan kecil. Nah, untuk ikan ini sebelumnya juga pernah terkena white spot ya. Namun dikarenakan saya sudah menyediakan atau sudah menyiapkan obatnya, ketika si ikan terkena white spot, jadi langsung saya berikan garam ikan tersebut. Nah, walaupun nantinya untuk white spot itu juga bermunculan lumayan banyak, namun ketika kita sudah memberikan garam ikan atau kita sudah memberikan obat, nanti lama-kelamaan si ikan akan sembuh dengan sendirinya ya. Namun jangan lupa ketika memberikan obat atau garam ikan, sebelum diberikan alangkah baiknya untuk air itu kita kuras terlebih dahulu kisaran 50% lah, atau kalau bisa ya 70%, terus diganti dengan air yang baru. Setelah diganti dengan air yang baru, baru kita masukkan obat atau garam ikan ke dalam akuarium. Nah, untuk pergantian air ketika si ikan sakit itu ya bisa diganti 3 hari sekali, cukup 10-20% saja airnya ya. Kenapa? Karena supaya si ikan itu nantinya akan cepat pulih dan pengobatan untuk si ikan juga akan cepat ya. Itu cara yang sering saya lakukan atau cara yang saya lakukan. Nah, untuk cara ini bisa dibilang setiap orang pasti memiliki perbedaannya. Namun yang saya sampaikan adalah sesuai yang saya lakukan untuk ikan ini atau ikan-ikan lainnya.
Nah, jadi ketika diberikan obat garam ikan, kita cek kondisi si ikan, apakah si ikan makin parah atau si ikan itu berkunjung baik ya untuk keadaannya, terutama untuk wet spotnya sendiri. Nah, kalau semakin parah yaitu tadi 3 hari sekali itu diganti air 10-20%, terus diberikan garam ikan lagi secara berkala seperti itu terus ya. Jadi 3 hari diganti air, masukkan lagi garam ikan. Nah, terus cek kondisi si ikan. Kalau si ikan sudah membaik, wet spotnya itu sudah mulai hilang atau hanya tinggal beberapa saja, itu bisa dikuras 50-60% ketika si ikan sudah mulai membaik ya. Namun kalau nantinya si ikan itu benar-benar sudah membaik, itu bisa diganti 70% airnya. Dan ketika diganti juga tetap masih diberikan garam ikan ya, supaya ikan itu nantinya benar-benar memang sudah pulih atau sudah terbebas dari penyakit wet spot sendiri. Jadi buat teman-teman, kalau seumpama memelihara ikan terus nanti ikannya sakit ya, bisa gunakan cara ini, bisa gunakan garam ikan atau obat lainnya yang sering teman gunakan ya. Karena kalau yang sering saya gunakan ya garam ikan, kalau enggak ya saya pakai agriflavin ya. Cuman sudah lama sekali saya tidak memakai obat agriflavin, saya hanya menggunakan garam ikan karena pertama garam ikan itu tidak bisa dibilang itu tidak mempengaruhi warna air ya. Jadi ketika diberi garam ikan ya nampak bersih seperti ini, nampak bening. Kalau seumpama kita berikan agriflavin, nantinya untuk air pasti akan terlihat kehijauannya atau sedikit hijau lah untuk airnya sendiri. Nah, yang kedua itu bisa dibilang itu simple ya, karena kita hanya tinggal memberikan takaran sesuai dengan tank yang digunakan dan tidak ribet ketika kita masukkan ke dalam tank. Nantinya untuk garam sendiri akan lama-kelamaan akan mencair dan akan menyatu ya dengan kondisi air di dalam tank sendiri. Nah, mungkin itu dulu untuk video kali ini ya, sekilas pembahasan tentang ikan ini. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita akan membahas apa atau apa yang akan dibahas, atau teman semuanya itu ada saran bisa tulis saja di komentar ya. Nah, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan dan lain sebagainya. Terima kasih buat teman semuanya yang sudah menonton di channel saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.